logika fuzzy ini adalah salah satu dari pilar pada bidang pembahasan kecerdasan komputasional, di mana dia berusaha untuk memodelkan pemikiran yang fuzzy untuk menyelesaikan sebuah kasus tertentu. Ya tentunya inputnya nanti tidak berupa sebuah pemikiran fuzzy ya. Inputnya nanti tetap berupa sebuah nilai tertentu dari masing-masing variabel untuk menghitung variabel yang lain. Tentunya dengan konsep pemikiran berbasis fuzzy. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita apa ya eh, tidak jarang kita itu sudah menggunakan pemikiran secara fuzzy. Nah, contohnya apa? Misalnya ketika kita menilai tinggi badan seseorang, ya, tinggi badan seseorang. Mungkin ada satu orang yang menilai bahwa tinggi badan, misalnya tinggi badan saya itu disebutnya termasuk tinggi. Nah, namun ada juga orang lain yang menilai bahwa tinggi badan saya itu disebut sedang. Ya, mungkin tolak ukurnya beda. Kalau yang melihatnya dari apa namanya dari orang-orang misalnya dari daerah di negara Jepang misalnya, karena mereka rata-rata orangnya termasuk dari sedang ke rendah gitu ya tinggi badannya, sehingga ketika menilai tinggi badannya orang Indonesia misalnya mungkin disebutnya termasuk tinggi. Tetapi kalau yang menilai itu adalah orang dari negara barat misalnya mungkin tinggi badan orang-orang di negara kita disebutnya sedang. Ya, jadi itu adalah pemikiran fuzzy, pemikiran yang berdasarkan persepsional saja, berdasarkan persepsi pribadi. Jadi uh, tidak ada ketentuan seberapa standar yang seharusnya. Nah, nanti di dalam teori fuzzy itu kita akan membuatkan standarnya, bagaimana kefazian dari sebuah nilai yang diberikan. Contoh lain misalnya ini manajer produksi bertanya kepada manajer pergudangan, berapa stok yang ada pada akhir minggu ini. Ya mungkin kalau sudah terkomputasi dan stoknya itu stok yang gampang dihitung ya. Misalnya stoknya semen, saksakan ya. Nah, tinggal dilihat aja tumpukannya ada berapa sak gitu ya. Apalagi kalau sudah tercatat di komputernya, itu akan lebih mudah untuk melihatnya. Tetapi ketika disuruh melihat langsung berapa stok semen di gudang, nah, itu bisa dihitung dari tumpukan semennya ada berapa. Nah, namun kalau misalnya barangnya itu berupa pasir misalnya, nah kalau pasir gimana cara ngitung stoknya? Ya, mungkin kalau kadang dihitung, oh ada kira-kira sekian kol. Nah, atau sekian tosa misalnya. Nah, itu kan juga berdasarkan perkiraan saja. Persepsi saya dengan kalian pasti berbeda dalam menilai sebuah tumpukan pasir di gudang. Nah, itu contoh pemikiran fuzzy yang sering kita lakukan. Atau ada juga begini, pelayan restoran memberikan pelayanan kepada tamu. Nah, ini eh, kalau ini ya yang terbiasa pakai memberikan tip kepada pelayan restoran, terutama di restoran ini ya, mungkin di restoran hotel atau apa. Kemudian tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Atau Anda mengatakan kepada saya seberapa sejuk ruangan yang kita inginkan. Nah, kalau ruangannya ber-AC, itu kan terasa ya, oh AC-nya kok kurang dingin. Nah, apakah AC-nya rusak ataukah AC-nya setelan suhunya kurang dingin? Nah, itu yang kita rasakan adalah rasa dingin di ruangan. Nah, berarti yang harus kita lakukan, kita harus memencet tombol untuk menurunkan suhu di remote tadi ya. Dipencet untuk menurunkan suhunya. Kemudian
nanti outputnya adalah AC-nya akan mencoba untuk menurunkan suhu yang tingkat kedinginan atau tingkat dingin dari udara yang disemprotkan. Jadi yang kita harapkan outputnya dalam hal ini adalah rasa dingin. Nah itu juga rasa ya persepsional antar orang juga bisa beda dalam mendeskripsikan rasa dingin tadi. Sedangkan inputnya adalah mencet mau sampai pada suhu keberapa yang diinginkan. Atau ketika kita berada di kendaraan, ya, misalnya pada saat naik taksi, ya, naik Grab, misalnya. Kemudian karena kita kesusu, misalnya mau ke bandara, kesusu, nah, maka kita berkata pada sopirnya, Pak, bisa minta tolong lebih cepat enggak? Ya, mungkin karena kita tadinya awalnya merasa kok rodok lambat ya, nanti saya bisa terlambat. Nah, kita ngomong ke sopirnya, Pak, maaf Pak, apakah bisa lebih cepat kendaraannya? Nah, rasa cepat yang kita rasakan tadi itu adalah persepsional, rasa fuzzy saja sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya itu juga ada kecepatannya ya. Jadi kan sebenarnya bisa dilihat dari jarum di kecepatan. Cuman karena kita sebagai penumpang duduknya di belakang, kita tidak melihat berapa besar kecepatan yang dijalankan oleh si sopir tadi, sehingga kita membuat sebuah rasa persepsional, rasanya kurang cepat. Maka kita ngomong ke sopirnya, Pak, bisa tolong lebih cepat supaya saya tidak terlambat nyampe di bandara gitu. Nah, setelah itu baru kemudian sopirnya akan mengatur tekanan dari pijakan gasnya, gitu ya. Jadi inputnya adalah besar tekanan dari pada pedal gas yang dilakukan oleh si sopir taksi tadi, sedangkan outputnya adalah kecepatan dari kendaraan. Nah, itu kecepatan kan juga ada angka kecepatannya. Nah, yang kita rasakan itu adalah rasa cepatnya tadi. Nah, rasa cepat tadi itu adalah pemikiran fuzzy yang sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi konsep dari logika fuzzy itu oleh para ahli diibaratkan sebagai black box atau kotak hitam, di mana ada input dan ada output. Jadi kalau ini contohnya adalah input-output map for the tipping problem. Jadi given the quality of service, how much should I tip? Jadi di sini kasusnya adalah ketika kita berada di restoran, habis makan, kemudian mau memberikan tip kepada pelayan. Atau mungkin jarang ya kalau yang kasusnya seperti ini. Kalau kasusnya misalnya servis di bengkel misalnya. Nah, itu kan juga kita ada juga ya orang yang memberikan tip terhadap teknisinya tadi. Jadi selain bayar di pemilik bengkel, ini khususnya di bengkel ini ya, bengkel yang biasa, bukan yang bengkel yang resmi. Ya. Jadi yang di bengkel biasa itu kan kita bayar di pemilik bengkelnya, kemudian kadang juga kita memberikan tip atau tambahan terhadap teknisinya. Mungkin kalau dengan variabel tertentu, misalnya pengerjaannya itu bagus, ya pengerjaannya itu bagus. Kemudian kalau yang dikerjakan itu juga banyak, ya banyak. Kemudian cepat, nah cepat juga, nah itu menjadi kriteria. Jadi kalau suatu saat kita servis ke bengkel, kemudian pekerjaan yang dikerjakan oleh si teknisi tadi banyak, kemudian kerjaannya bagus dan cepat, maka kalau kita memberikan tip, mungkin kita akan memberikan lebih banyak daripada biasanya. Jadi kalau biasanya mungkin memberikan tip 5.000 misalkan ya, karena pekerjaannya banyak, bagus dan cepat, maka kita akan menambah tipnya. Misalnya dikasih 10.000 atau 15.000. Gitu. Nah, pemikiran tadi ketika kita menerima input berupa
kualitas dari servis, kecepatannya, tingkat kebagusan dari pekerjaannya, ya, maka itu menentukan besaran dari tip yang kita berikan. Nah, sebenarnya di dalam pemikiran, di dalam otak kita itu bagaimana cara ngitungnya? Kan kita nggak ada, kita hanya memperkirakan saja. Oh, kerjaannya bagus, banyak, cepat. Ya udah saya kasih banyak tipnya. Atau kadang pekerjaannya banyak, servisnya banyak, maksudnya ya, kemudian apa namanya lambat pengerjaannya dan jelek, maka mungkin kita mengurangi tipnya atau bahkan tidak memberikan tip ya, mungkin karena kesal saking kelamaan mengerjakannya. Nah, itu adalah contoh pemikiran Fuzzy dan itu kan black box, tidak jelas bagaimana pemikiran di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya konsep Fuzzy itu konsep yang ini ya, logika yang fuzzy, tapi sebenarnya bukan logika yang tidak jelas, tetapi logika yang berusaha untuk menggambarkan ketidakjelasan. Jadi karena memang kita sendiri itu juga sering melakukan pemikiran yang tidak jelas, yang apa namanya pemikiran yang fuzzy, maka teori fuzzy ini berusaha bagaimana caranya agar sistem kita itu bisa menggambarkan ketidakjelasan tadi. Nah, artinya sekarang kalau kita membahas logika fuzzy, tentu ada teori himpunannya, ya, tentu teori himpunan fuzzy. Nah, di mana pada teori himpunan fuzzy ini berusaha untuk mengkalibrasi ketidakjelasan. Jadi mengkalibrasi ketidakjelasan di sini kita berusaha untuk menstandarkan atau menyesuaikan bagaimana pemikiran ketidakjelasan yang kita lakukan. Ya, tentunya memang tetap berdasarkan pemikiran-pemikiran dan logika umum. Ya, jadi logika Fuzzy ini juga didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu itu mempunyai nilai derajat, memiliki nilai derajat kefazian. Nah, tentunya kalian pasti masih ingat ya dengan apa namanya teori himpunan yang pernah dibahas waktu sekolah dulu ya. Jadi mungkin waktu sekolah dulu itu ada himpunan seperti ini ya, masih ingat ya, diagram Venn seperti ini. Nah, ini ada himpunan A, ini himpunan B. Nah, kemudian di dalamnya ada elemen 1, ada elemen 2, ada elemen 3, ada elemen 4, dan elemen 5. Nah, kalau teori himpunan yang dulu kita kenal, itu mengatakan bahwa pada kasus himpunan ini, elemen 1 itu adalah anggota dari himpunan A. Jadi elemen 1 itu adalah anggota atau elemen dari himpunan A. Begini. Kemudian elemen 2 juga begitu ya. Elemen 2 juga elemen dari himpunan A, anggota dari himpunan A. Kemudian yang elemen 3, nah, 3 ini elemen juga dari himpunan A. Tetapi dia irisan dengan himpunan B, sehingga 3 ini juga kita apa namanya juga menjadi elemen dari himpunan B. Begitu juga yang 4 ya, elemen 4 ini elemen dari himpunan B, tapi bukan elemen dari A. Nah, gitu ya. Jadi yang 4 ini juga elemen dari B gitu ya. Nah, sekarang kalau elemen 1 ini anggota dari himpunan A, bagaimana terhadap himpunan B? Jadi dalam konsep logika klasik, logika yang dulu kita kenal, maka jika 1 ini adalah elemen dari A, maka boleh juga disebutkan bahwa 1 itu bukan elemen dari himpunan A. Demikian juga yang 4. 4 ini bukan elemen dari himpunan B. Sorry, ini kayaknya kebalik.
Jadi 4 ini bukan elemen dari himpunan A, yang 1 ini bukan elemen dari himpunan B. Nah, ya kebalik. Nah, itu adalah logika klasik yang kita kenal. Jadi menyatakan bahwa segala hal itu dapat diekspresikan dalam istilah biner. 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Ya, jadi di sini 1 itu elemen dari A. Jadi artinya ya, 1 itu ya elemen dari A. Kalau di sini dikatakan bahwa 1 itu tidak atau bukan elemen dari B. Nah, itu sebenarnya juga menyatakan derajat keanggotaan, ya istilahnya. Jadi ini juga disebutkan bahwa derajat himpunan dari 1 terhadap A itu nilainya adalah 1. Gini. Sedangkan yang ini derajat himpunan dari elemen 1 terhadap B itu nilainya adalah 0. Jadi pada himpunan klasik itu hanya memiliki 2 pilihan saja, yaitu ya atau tidak, 0 atau 1. Tidak ada nilai di antaranya. Jadi tidak ada 0, tidak ada 0,1, 0,2, 0,25, 0,325, dan seterusnya. Tetapi pada logika Fuzzy, jadi dia ini mengkalibrasi ketidakjelasan, di mana dia menggantikan kebenaran boolean atau kebenaran crispy tadi, kebenaran tegas, dengan tingkat kebenaran. Jadi dia ada sebuah nilai tingkat kebenaran. Jadi ternyata ada nilai di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Ya, pasti kalau masalah warna kita tahu ya. Jadi kalau ada range warna di antara hitam dan putih, maka ada abu-abu di antaranya. Ya, jadi mulai dari abu-abu gelap sampai abu-abu terang. Nah, kemudian nantinya konsep ini yang akan mengenalkan kebenaran sebagian. Jadi artinya kalau tadinya 1 itu anggota full dari himpunan A, nilainya 1, dan di sini 1 itu bukan anggota dari B atau derajat keanggotaannya 0, maka nanti di dalam konsep Fuzzy bisa aja bahwa 1 itu anggota dari himpunan A dengan derajatnya bukan 1, misalnya 0,9. Misalnya 1 terhadap A itu derajatnya 0,9. Artinya kebenaran elemen 1 menjadi anggota dari himpunan A itu sebesar 0,9. Jadi kalau pada range 0 sampai 1, maka ini sangat tinggi, mendekati sempurna. Jadi kalau 1 itu nihil, 0 itu nihil, 1 itu sempurna, maka 0,9 kan mendekati sempurna. Jadi hampir mendekati 1. Nah, bisa aja nanti 1 itu kalau pada himpunan klasik itu bukan elemen dari B atau derajat keanggotaannya 0, maka di dalam konsep Fuzzy bisa aja bahwa 1 itu punya derajat terhadap B sebesar 0,05 misalnya. Nah, 0,05 itu kan sangat kecil ya kalau dibandingkan terhadap 1. Jadi sangat dekat terhadap 0. Jadi bisa saja, mungkin saja elemen 1 itu menjadi anggota dari A maupun B, tetapi dengan derajat yang berbeda. Jadi terhadap derajat A misal 0,9, terhadap B 0,05 misalnya. Kalau pada logika klasik, karena nggak mengenal nilai derajat di antaranya, maka yang 0,05 ini dianggap 0, yang 0,9 dianggap 1. Jadi ini yang membedakan antara himpunan Fuzzy dengan himpunan klasik. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Jadi di dalam Fuzzy intinya ada nilai di antara 0 dan 1. Jadi ada warna abu-abu di antara hitam dan putih. Nah, ini yang mendasari mengapa kemudian konsep Fuzzy itu banyak diterapkan ya, di banyak bidang, banyak aplikasi. Ya, kalau kita di bidang informatika mungkin lebih banyak kita manfaatkan untuk pengembangan aplikasi. Nah,
Mengapa? Karena mudah dimengerti. Konsep matematisnya sederhana. Jadi kalau pada contoh tadi, berarti kan konsep himpunan itu sederhana aja, hanya ada angka-angka di antara 0 dan 1. Ya, kalaupun menghitung ya mungkin menghitung hanya pembagian saja ya, yang paling rumit. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Jadi mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana. Tidak ada himpunan logaritma, himpunan pangkat-pangkatan ya, kecuali pada metode tertentu ya. Tapi sebenarnya pada basicnya logika fuzzy itu sederhana, konsep matematiknya. Kemudian sangat fleksibel, jadi pada sebuah himpunan itu bisa kita lakukan perubahan sesuka kita. Mau dirancang seperti apa yang kita inginkan, kita bebas untuk memodifikasi. Jadi nanti ada namanya kurva keanggotaan dari sebuah himpunan. Nah, itu yang nanti akan kita mainkan ya untuk untuk membuat desain dari sebuah sistem fuzzy. Jadi sangat fleksibel. Tidak seperti metode-metode yang berbasis machine learning yang biasanya menggunakan parameter tertentu, kemudian di-train seperti itu ya, tapi di sini sangat fleksibel. Memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur. Nah, ini makanya dia tidak menggunakan konsep logika klasik tadi. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita maunya itu menilai kecepatan pekerjaan dari si teknisi tadi itu cepat, tapi nggak cepat banget gitu. Misalnya kita mikirnya begitu. Nah, di dalam fuzzy karena kita menggunakan konsep kebenaran sebagian, maka angka 0,0 tadi itu yang bisa mengkalibrasi maksud dari kita tadi. Kemudian mampu memodelkan fungsi-fungsi yang non-linear, yang sangat kompleks. Nah, di dalam fuzzy itu ada sebuah kurva keanggotaan yang bentuknya non-linear. Jadi tidak lurus, tapi ada juga yang bentuknya seperti kurva S, gitu ya. Kurva S bentuknya seperti S, jadi berbelok, gitu. Dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan. Nah, ini yang menjadi sebuah nilai jual, kelebihan dari logika fuzzy dibandingkan dengan teknik machine learning yang berbasis training. Jadi kalau nanti setelah fuzzy kan kita membahas ANN. Nah, ANN itu juga dapat menerapkan pengalaman pakar. Jadi case yang sudah diselesaikan oleh pakar tadi itu bisa kita latihkan terhadap model. Nah, jadi ada proses pelatihan nanti yang akan dilakukan terhadap ANN. Tetapi pada fuzzy ini tidak ada namanya proses pelatihan. Jadi kita tinggal menerapkan pengalaman pakar secara langsung melalui kurva fuzzy. Ya, tentunya memang dengan sebuah pekerjaan trial error ya, karena desain yang kita buat memang tidak akan langsung sesuai dengan maksud dari maksud dari pemikirannya tadi, tapi kita masih bisa mengcustom terus untuk menyesuaikan hasilnya. Dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Ini yang nanti kalau dikaitkan dengan sensor-sensor tertentu, ya sensor-sensor tertentu, misalnya yang sensor kamera, ya kalau kamera berarti kan sensor penglihatan ya, mengamati apa yang tampak, atau sensor ini ya sensor asap ya untuk sensor kebakaran. Nah ini kalau dikaitkan dengan sebuah alat untuk mendeteksi kebakaran, maka juga harus bisa membedakan antara asapnya kebakaran dengan asapnya rokok misalnya. Ya gitu. Nah, itu juga harus dibedakan. Makanya kadang kalau kita berada di kalau kita berada di hotel atau di ruang tertentu yang dilarang merokok. Nah, itu memang di sana dipasangi sensor asap. Jadi kalau ada asap, maka dia akan membunyikan alarm bahwa ada asap di sana. Nah, artinya
tergantung kesensitifan dari si sensor tadi. Kalau dia sangat sensitif, mungkin asap kecil saja sudah sudah dianggap ada kebakaran di sana, ada potensi kebakaran. Nah, dengan logika fuzzy itu bisa lebih mengsoftkan pemikirannya. Jadi kalau asapnya itu terlalu kecil ya akan dianggap bukan kebakaran. Tapi ya mungkin kalau itu cikal bakal kebakaran ya mungkin karena masih kecil apinya sehingga nggak terdeteksi. Ketika semakin besar kan semakin terdeteksi. Artinya kalau asapnya itu adalah asap rokok kan ya nggak mungkin akan sampai seperti kebakaran begitu ya. Jadi bisa bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional dan didasarkan pada bahasa alami. Jadi konsep himpunannya menggunakan bahasa-bahasa yang kita kenal seperti kata banyak, kata sedikit, kata tinggi, kata rendah, atau kata sering, kata jarang. Nah, itu kata-kata yang sering kita kenal dalam bahasa sehari-hari. Tapi perlu diingat bahwa fuzzy itu bukan probabilitas, ya. Tidak sama dengan probabilitas. Kalau kemarin pernah belajar statistik dan probabilitas pasti mengenal. Jadi ini bukan probabilitas atau teori peluang kemungkinan. Bedanya kalau probabilitas itu berkaitan dengan ketidakmenentuan dan kemungkinan. Kalau logika fuzzy ini berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakjelasan. Ya. Jadi kalau pada teori probabilitas ya kita punya satu koin uang koin itu kan ada dua sisi, ada sisi gambar dan ada sisi angka. Nah itu terus kita lempar, bisa muncul gambar, bisa muncul angka. Berapa kemungkinan muncul gambar? 1/2 Pak, atau 0,5. Kenapa kok 0,5? Karena ada dua pilihan sisi aja, sisi gambar atau sisi angka, sehingga probabilitasnya 0,5. Lah, 0,5 di sini itu adalah probabilitas, bukan fuzzy. Bukan fuzzy dari keluarannya angka tadi. Ya. Kalau fuzzy itu nanti menggambarkan ambiguitasnya, tingkat ketidakjelasannya. Selanjutnya adalah penerapan dari aplikasi logika fuzzy. Ini informasi-informasi dari buku yang membahas logika fuzzy. Jadi pada tahun 90 ini ada mesin cuci otomatis di Jepang yang menggunakan logika fuzzy. Ini menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian. Inputnya itu adalah tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Sedangkan outputnya adalah menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Jadi namanya sistem ya, sistem yang kita kenal itu pasti ada input, ada proses, dan ada output. Nah, inputnya tentu adalah ada beberapa variabel. Nah, pada pada mesin cuci itu berarti kan inputnya pasti ada berupa tingkat kekotoran dari si pakaian tadi, seberapa berat kekotorannya tadi ya. Kemudian tingkat jenis kotoran. Nah, mungkin jenis kotoran juga macam-macam ya. Ada mungkin ada kotoran biasa, ada kotoran lumpur, ada kotoran tinta misalnya. Nah, itu tentunya mempunyai tingkat pembersihan yang beda-beda. Kemudian banyaknya cucian, ini juga berpengaruh. Jadi kalau mencuci menggunakan mesin cuci itu biasanya memang sebaiknya cuciannya banyak ya. Tapi semakin banyak cucian ya selama belum mencapai batas ruangnya, maka itu juga akan mempengaruhi bagaimana putaran mesin itu yang bisa disetel secara otomatis. Nah, ini tentunya pada mesin cuci yang otomatis loh ya. Kalau mesin cuci yang
biasa mungkin tidak mengaruh mau dikasih banyak maupun dikasih sedikit cuciannya. Kemudian juga diterapkan pada transmisi otomatis mobil. Ini ternyata bisa menghemat bahan bakar hingga 17%. Kemudian pada dunia kedokteran dan biologi itu bisa dipakai untuk membantu diagnosa penyakit pasien. Kemudian untuk manajer pengambilan keputusan itu bisa manajemen basis data untuk query. Nah, ini juga ada konsep fuzzy pada sebuah metode namanya fuzzy Tahani. Nah, itu juga masuk pada himpunan fuzzy, cuman tidak masuk pada kecerdasan komputasional. Kemudian ternyata bisa juga untuk menghitung tata letak pabrik yang maksimal. Maksudnya tata letak mungkin tata ruang gitu ya di dalamnya. Kemudian penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Ini untuk menentukan ya, untuk memikirkan perkiraan secara fazi begitu ya. Jadi walaupun sebenarnya bisa menentukan jumlah produksi berdasarkan forecasting menggunakan ramalan dari data-data histori, tapi ternyata bisa juga dipakai dengan pendekatan fazi untuk menentukan jumlah produksi. Yang lainnya untuk klasifikasi dan pencocokan pola juga bisa. Ini mungkin lebih ke image ya, lebih ke penyelesaian berbasis citra. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan konsep dari si fuzzy tadi. Kalau tadi introduction, jadi fuzzy-nya seperti apa, penjelasannya, contoh-contohnya, penerapannya. Nah sekarang kita masuk ke daging dari konsep fuzzy. Jadi di dalam fuzzy itu kita punya namanya fungsi keanggotaan atau membership function. Seperti yang tadi kan saya cerita, ada derajat di antara 0 dan 1. Maka kita akan memetakan menggunakan sebuah konsep fungsi keanggotaan atau membership function. Maksudnya adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data, dalam hal ini sumbu X, kepada nilai-nilai keanggotaannya. Ini yang sering juga disebut sebagai derajat keanggotaan yang mempunyai interval mulai 0 sampai 1. Nah, ini pada sumbu Y. Jadi bisa diperhatikan pada contoh kurva ini. Jadi kita menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini untuk inputnya dari domain variabelnya. Kemudian yang sumbu Y ini adalah derajat keanggotaannya. Rentang nilainya untuk yang sumbu X ini tidak terbatas sesuai dengan kasusnya. Mau sampai panjangnya sampai berapa puluh, berapa ribu, berapa juta, sesuai dengan domain dari variabelnya. Sedangkan outputnya itu rentangnya adalah 0 dan 1. 0 hingga 1. Jadi tidak ada angka di atasnya 1. Tidak ada angka di bawahnya 0. Artinya di dalam nanti kita menghitung nilai keanggotaan dari sebuah variabel, maka nilai yang kita dapatkan pasti berada dalam range 0 hingga 1. Atau paling rendah 0, paling tinggi 1. Nah, kurvanya banyak pilihannya. Pertama ada kurva linear naik, ada linear turun, ada kurva segitiga, ada kurva trapesium, ada kurva sigmoid, ada pi, ada beta, ada Gauss. Nah, yang ini adalah kurva linear naik. Jadi dicirikan dengan kalau dari kiri ke kanan sesuai dengan domain variabelnya, maka kurvanya akan bergerak naik. Sebenarnya nggak berhenti di sini, nggak hanya pada garis miringnya aja ya. Jadi sebenarnya di sini juga ada garis tegak, garis horizontalnya di sini dari 0 sampai A, kemudian dari A naik sampai B. Nah, nanti setelah B ini juga ada ke kanannya lagi. Jadi kalau dilihat tingginya itu paling tinggi 1. Tidak ada yang di atas 1. Jadi ini nggak lanjut ke atas, tapi ini ke kanan, lurus gini. Itu linear naik. Jadi sebuah berupa garis lurus,
Untuk linear naik dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi. Nah, membership function-nya itu berupa sebuah fungsi seperti ini. Jadi kita simbolkan dengan mu dalam kurung x sesuai dengan variabelnya, kemudian ada membership function-nya. Jadi kita lihat aja ada berapa peta nilai. Jadi kalau kita lihat di sini, itu kan ada daerah di mana x kurang dari A. Ini adalah x kurang dari A. Jadi untuk area x kurang dari A, tingginya 0, derajatnya 0. Ini kan tingginya 0 di sini. Dari x sama dengan 0 hingga A. Kemudian ada area di mana dari A sampai B, ini yang kurva naik. Jadi antara A sampai B. Ini dihitung menggunakan formula X dikurangi A dibagi B kurangi A. Jadi X-nya berapa, kita kurangi dengan nilai A di sini, kemudian kita bagi dengan rentangnya. Rentangnya antara B dengan A. Kemudian ada juga untuk range yang di atasnya B. Nah ini ya, untuk yang range di atasnya B, itu berarti X-nya tingginya 1. Jadi ini X-nya tingginya 1. Jadi nanti kita dapatkan 3 fungsi, yaitu 0 kalau X-nya kurang dari A, kemudian kalau X-nya antara A sampai B, berarti X dikurangi A dibagi B kurangi A. Dan kalau X lebih dari B, itu dikasih nilai 1. Nah, selanjutnya adalah kurva untuk linear turun. Nah, kalau yang linear turun, ini kebalikan dari kurva naik tadi, di mana kita mulai dari derajat yang tinggi sampai dengan A, kemudian dari A dia akan turun menuju B. Nah, setelah B dia akan horizontal setinggi 0. Sehingga dari sini kita dapatkan membership function-nya. Jadi mu X-nya adalah kalau X-nya kurang dari A bernilai 1. Ya, karena tingginya 1. Jadi ini tingginya kan 1 kalau X-nya kurang dari A. Kemudian kalau A sampai B, dari A sampai B, ini kan kurva linear turun. Maka kita gunakan formula ini. B dikurangi X dibagi B kurangi A. Kalau di atas B, ya ini yang X di atas B, maka tingginya 0. Jadi kita kasih nilai keanggotaannya 0. Jadi kebalik dari yang linear naik tadi. Kalau linear naik tadi, X-nya kurang dari A itu 0, lebih dari B itu 1. Sedangkan yang antara A sampai B yang tadi adalah X dikurangi A dibagi B min A. Kalau di sini B min X dibagi B min A. Kemudian berikutnya adalah kurva segitiga. Nah, kalau kurva segitiga ini sebenarnya gabungan, pengembangan dari kurva linear naik dan turun. Jadi kalau kita lihat pada kurva segitiga itu ada linear naik dari A sampai B, ini ya dari A sampai B, ini naik, kemudian dari B turun ke C, ini linear turun. Jadi bentuknya seperti segitiga. Jadi akhirnya di sini ada 3 daerah, yaitu daerah kurang dari A sama daerah lebih dari C. Ya ini kan yang kiri ini daerah kurang dari A, yang kanan daerah lebih dari C. Ini yang nilainya 0. Kemudian yang antara A sampai B, yang ini antara A sampai B, itu berarti kita mengikuti rumusnya linear naik. Jadi X kurangi A dibagi B min A. Kemudian yang antara B sampai C, ini kita mengikuti rumusnya linear turun, yaitu C min X dibagi C min B. Kemudian pengembangannya lagi itu ada kurva trapesium. Jadi ini lebih luas lagi daripada yang kurva segitiga. Jadi ini sebenarnya kurva segitiga juga, tetapi ada tambahan daerah B sampai C di sini yang horizontal, standar. Apa namanya, kurvanya horizontal saja, setinggi 1.
Nah, ini berarti ada daerah X kurang dari A sama X lebih dari D, yang ini ya. Ini yang nilainya 0, tingginya 0. Kemudian ada juga yang antara A sampai B. Nah, ini yang A sampai B itu berarti X min A dibagi B min A. B min A. Kemudian ada daerah B sampai C. Nah, ini yang daerah baru tadi. Ini kan tingginya 1. Berarti langsung aja kita kasih 1 untuk B sampai C. Kemudian yang C sampai D ini mengikuti linear turun. D min X dibagi D min C. Ya, ini adalah 4 kurva basic di dalam inferensi fuzzy. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sebelum saya lanjutkan. Nih Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Cara mau tentukan kurva mana yang kita pakai itu bagaimana Pak? Cara menentukan kurva mana yang kita pakai. Ya, kurva mana yang tepat yang kita gunakan? Ya, biasanya kita sesuaikan dengan persoalannya. Jadi kalau pada kasusnya itu apa namanya ini ya jumlah stok misalnya. Nah, kalau jumlah stok berarti kan ada stok yang naik dan ada stok yang sedikit, ada stok yang banyak. Nah, misalnya range-nya itu dari 0 hingga 1000 misalnya. Kalau stoknya itu masih 900, berarti masih kita anggap banyak. Tapi kalau stoknya sudah tinggal 50, itu berarti tinggal sedikit. Nah, kita nanti pakai himpunan apa? Kalau pakai himpunan sedikit dan banyak, berarti kita butuh 2 kurva. Jadi butuh 2 kurva. Nah, kurva sedikit berarti nanti harus menyesuaikan juga. Jadi saya coba gambar aja, biar jelas ya. Jadi misalnya kasusnya adalah stok. Nah, stok. Stok ini range-nya dari 0 hingga 1000. Nah, kadang-kadang barangnya itu stoknya tinggal 50. Nah, 50 di sini. 50 di sini. Ini kita anggap sangat sedikit ya. Ya, sedikit lah. Kadang juga 900. Nah, kalau 900 itu banyak. Sini 900. Nah, nanti kita tinggal tentukan saja mau dibagi menjadi berapa himpunan dulu. Ya, jadi berapa himpunan? Misalnya kita bagi menjadi himpunan sedikit dan banyak. Nah, artinya gini, kalau sekarang kita lihat dulu pada himpunan sedikit. Pada himpunan sedikit itu berarti kan kalau stoknya 50 itu berarti himpunan sedikitnya sangat tinggi. Gitu. Kalau stoknya 900 berarti himpunan tingginya itu sangat rendah. Nggak apa ya? Nggak bingung ya. Jadi kalau stoknya 50 itu kan sedikit. Nah, kalau kita pakai himpunan apa yang namanya ya? Kalau ini sedikit, banyak, tinggi, rendah aja lah. Jadi ada 2 himpunan yaitu tinggi sama rendah. Sama rendah. Jadi kalau stoknya sedikit 50, maka untuk himpunan rendah itu tentunya akan menjadi tinggi gitu ya. Kok jadi sama juga ya? Akan menjadi tinggi. Jadi kalau stoknya 900 berarti himpunan rendahnya itu akan menjadi rendah. Jadi kita bisa gambarkan menjadi kalau itu ada himpunan rendah itu menjadi seperti ini. Jadi artinya gini, kalau nanti stoknya 50, maka himpunan rendah itu akan setinggi sini. Kalau himpunannya 900 akan setinggi
ini 0 misalnya. Kalau stoknya itu 100, maka akan semakin rendah dibandingkan yang 50. Jadi nilai rasa keanggotaannya terhadap himpunan rendah. Sebaliknya, kalau pada tinggi berarti kan kebalikannya. Berarti kalau 50 itu nilai keanggotaan tingginya itu 0, nggak ada. Karena jauh dari kata tinggi kan. Kalau 900 itu sangat, berarti 900 itu mungkin nilai keanggotaannya sekian. Nah, berarti kita kalau kita lihat pada kurva ini, berarti pada himpunan tinggi, ya pada himpunan tinggi untuk stok yang nilainya 900 itu akan sangat tinggi, 0,99 misalnya. Kalau pada saat stoknya itu 800 itu lebih rendah derajat tingginya menjadi 0,8. Pada saat stoknya itu 400 derajat tingginya semakin rendah 0,3 misalnya. Pada saat stoknya itu 50 maka derajat tingginya 0 karena sudah jauh dari kata tinggi. Nah, kira-kira begitu. Tergantung kasusnya, Mas. Jadi mau pakai berapa himpunan. Jadi kalau kalau kasusnya itu membutuhkan 2 kurva, kayaknya untuk kasus stok ini memang minimal butuh 2 kurva. Kurva rendah sama kurva tinggi. Karena juga ada yang mengembangkan, ditambahi lagi dengan kurva segitiga, misalnya seperti ini. Misalnya ini untuk yang untuk himpunan stok sedang. Jadi sedang. Artinya sedang itu mungkin diperkirakan tengah-tengahnya antara banyak dan sedikit. Jadi kalau stok sedang itu kalau 50 derajat sedangnya 0. Kalau 60 derajat sedangnya 0. Kalau 400 derajat sedangnya 0,8 misalnya. Kalau stoknya 500 derajat sedangnya 1 ya karena itu kata sedang yang paling tinggi. Kalau stoknya 700 maka derajat sedangnya 0,2 misalkan gitu. Jadi ada sebuah kalibrasi ketidakjelasan terhadap sebuah angka normal biasa. Ada juga yang ditambahi lagi, nggak cukup dengan sedang, misalnya lebih dari sedang. Nah, itu ada juga yang begitu. Jadi tergantung kasusnya. Juga lokasi dari kurva itu juga mempengaruhi. Ya, jadi ini letaknya di angka berapa? Angka 50, angka 100, angka 200. Maksudnya titik dari AB-nya tadi loh, ini juga berpengaruh. Makanya biasanya kita mengerjakan itu secara trial and error ya, coba-coba. Ya, saya rasa itu Mas. Jadi bisa di custom sendiri intinya jawabannya menyesuaikan dengan kasusnya. Biasanya kalau untuk pemetaan sebuah variabel menjadi himpunan fuzzy minimal 2 himpunan. Dikembangkan menjadi 3 bisa, menjadi 4 bisa. Berarti Pak perlu research dulu ya Pak? Iya, betul. Iya, Kasusnya. betul. Ya, sangat betul, sangat benar. Jadi memang sebaiknya di-riset dulu terhadap kasus di dunia realnya. Jadi di dunia realnya itu persepsinya itu ada berapa kefaziannya. Jadi kalau misalnya cukup rendah dan tinggi untuk stok ya udah pakai 2 aja. Tapi kalau ada juga rendah karena juga dinilai sedang, ada juga kadang dinilai rodok rendah misalnya. Itu kan rodok rendah itu kan antara rendah dan sedang. Nah, itu memang sebaiknya begitu. Harus dikomunikasikan dengan kasus dunia nyata. Ya, saya rasa itu. Monggo jika ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan kurva berikutnya. Nah, ini tadi adalah kurva-kurva basic, kurva yang linear. Ada juga yang dipetakan menggunakan kurva yang non-linear. Ada kurva sigmoid. Ini digunakan untuk merepresentasikan kenaikan dan penurunan secara tidak linear. Untuk kurva sigmoid, ini pertumbuhannya bergerak dari kiri ke kanan. Dari derajat 0 ke 1. Jadi bentuknya seperti ini. Mirip seperti kurva S ya.
seperti bentuk S maksudnya. Jadi kalau linear kan ya wis lurus gitu ya. Semakin tinggi X-nya berarti derajatnya semakin tinggi, tapi ini tidak mesti. Kalau ini kan landai, dimulai dari landai, terus setelah itu maksudnya landai terhadap Y, kalau ini drastis, kemudian landai lagi terhadap Y. Ini namanya kurva non-linear. Nah, ini ngitungnya bisa menggunakan fungsi seperti ini. Jadi ada 3 batas, ada batas A, ada batas B, sama C. Jadi formulanya pengembangan dari yang linear tadi ya, ini 2 kali X min A dibagi C min A kuadrat. Ya. Ada kuadratnya, ini yang membuat non-linear. Ya. Kalau tadi nggak ada kuadratnya, sehingga linear. Terus yang B sampai C, ini 1 min 2 kali C min X dibagi C min A di kuadrat. Jadi ada kuadratnya, ini yang membuat dia jadi non-linear di sini. Ini yang linear naik, sigmoid naik, terus ada yang sigmoid turun atau penyusutan. Formulanya sama dengan yang kiri tadi, tapi ditukar tempatnya. Ya, karena yang ini menggantikan yang ini ya, yang ini digantikan oleh yang ini. Jadi ditukar formulanya. 1 min 2 kali X min A dibagi C min A kuadrat. Kemudian ada juga kurva beta, ini juga mirip seperti tadi, tapi punya formula sendiri. Jadi formulanya jadi 1 untuk semua kurva ini. Cuman harus ditentukan lebar betanya berapa sama alfanya berapa. Alfanya pada angka berapa. Jadi 1 aja fungsi keanggotaannya. 1 dikurangi 1 ditambah X dikurangi gamma, kemudian dibagi beta di kuadrat. Jadi nanti untuk X tertentu, maka akan menyesuaikan atau mendapatkan nilai derajat sesuai dengan kurvanya. Nah, oke, saya rasa itu untuk pembahasan kurva membership function. Berikutnya adalah operatornya. Ya. Ternyata himpunan Fuzzy itu bisa dioperasikan dengan himpunan Fuzzy yang lain. Sama seperti himpunan klasik, itu kan juga bisa dioperasikan menggunakan operasi irisan, operasi gabungan, maka sama. Pada kurva Fuzzy, himpunan Fuzzy, itu juga bisa dioperasikan menggunakan beberapa operator standar. Nah, nanti hasil dari operasi 2 himpunan itu kita dapatkan namanya fire strength atau alpha predikat. Nah, ada 3 operator dasar. Pertama adalah AND, kemudian ada OR, dan ada NOT. Kalau AND, ini untuk operasi intersection atau irisan. Kalau OR, ini untuk union atau gabungan, dan NOT ini untuk komplement. Operator N ini berhubungan dengan operasi irisan, kita peroleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Misalnya kita lakukan N pada nilai keanggotaan himpunan Fuzzy A dan B, maka cara menuliskannya adalah seperti ini. Jadi mu dari A irisan B sama dengan min dalam kurung mu-nya A pada variabel X dan mu-nya B pada variabel Y. Jadi diambil nilai terkecil di antara mu-nya A dan mu-nya B. Nah, gampang kan? Jadi hanya bukan mengalihkan, tapi diambil yang terkecil. Tinggal dibandingkan saja, diambil yang terkecil. Itu sudah dapat operasi N antara himpunan A dan B. Kalau OR, namanya gabungan, itu diambil dari nilai keanggotaan terbesar antara A dan B. Jadi kalau A dan B nilainya berapa, kita mau di-OR-kan, maka diambil aja nilai yang terbesar. Kemudian operator NOT, kalau NOT ini komplement dari himpunan. Jadi kalau NOT itu berarti operasinya pada satu
himpunan. Jadi misalnya pada himpunan A terhadap X itu komplemennya menjadi 1 dikurangi nilai dari mu-nya A tadi. Jadi ini ada C-nya, terus didapatkan dari 1 dikurangi mu-nya A. Jadi kalau tadinya mu-nya A itu 0,2, maka komplemennya adalah 0,8. Ya, gampang ya. Hitung-hitungannya gitu aja. Ya, itu untuk operator himpunan Fuzzy. Selanjutnya kita akan masuk ke Fuzzy Sugeno. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk operator, nanti ada contohnya setelah ini ya, pada operator N. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan metode inferensi Fuzzy Sugeno. Nah, namanya metode Fuzzy Sugeno. Biasanya lebih akrab disebut Fuzzy Sugeno. Namun ada juga yang disebut Fuzzy TSK, singkatan dari Takagi Sugeno Kang. Jadi 3 orang dari Jepang yang mempropos atau memperkenalkan Fuzzy inferensi Sugeno. Cukup lama ya, tahun 85. Namun sebenarnya metode ini sudah sangat banyak varian-variannya. Maksudnya sudah dikembangkan lebih jauh ya, tidak sebatas seperti yang kita bahas saat ini. Namun konsep basicnya itu seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mau melihat versi improvisasinya, silakan bisa dicari di banyak jurnal-jurnal di internet, ya, di portal-portal jurnal. Namun untuk konsep basicnya seperti ini yang kita bahas ini. Jadi pada bagian output itu ada tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau orde 0 atau persamaan linear. Jadi sebenarnya pada Fuzzy itu juga ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita menggunakan namanya rule Fuzzy. Jadi rule Fuzzy itu kita menggunakan konsep if then. Jadi seperti di contoh di depan ini. Jadi nanti kita melakukan operasi terhadap himpunan-himpunan Fuzzy yang sudah didefinisikan untuk mendapatkan konsekuen atau mendapatkan bagian hasilnya. Ya. Jadi pada rule Fuzzy itu ada if then. Nah, yang bagian if-nya itu disebut sebagai antecedent, yang bagian then disebut sebagai konsekuen. Ya. Nah, di bagian if-nya itu ada beberapa himpunan yang dioperasikan menggunakan operator tertentu. Nah, ini yang tanda titik hitam, ini adalah operatornya yang tadi kita bahas, operator AND atau OR atau NOT. Ya, kalau NOT berarti berlaku pada satu variabel. Terus yang dalam kurung ini adalah variabel bersama dengan himpunannya. Jadi misalnya if X1 is A, kemudian N, X2 is A2, kemudian OR misalnya, OR XN is AN, misalnya. Jadi ini adalah variabel bersama dengan himpunannya, kemudian ada operator Fuzzy-nya. Operatornya bisa AND, NOT, atau OR tadi yang kita bahas. Kemudian di bagian then itu pada Fuzzy Sugeno itu bisa menggunakan orde 0. Nah, orde 0 itu nilainya berupa konstanta. Jadi langsung berupa Z. Z itu adalah variabel outputnya. Jadi then variabel outputnya nilainya berapa? Langsung berupa konstanta, berupa angka. Atau menggunakan orde 1. Kalau orde 1 berarti menggunakan sebuah fungsi linear. Jadi Z variabel output sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah Q dan seterusnya. Ini yang orde 1, linear, fungsi linear biasanya. Jadi jangan lupa, kita ada rule Fuzzy yang harus harus dibuat dan dipakai untuk menerapkan hitungan
hitungan inferensi fazinya. Nah, kita punya sebuah contoh. Jadi contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan makanan kaleng itu akan memproduksi makanan jenis ABC. Nah, dari data di lapangan ternyata diketahui bahwa 1 bulan terakhir itu permintaan terbesarnya 5.000 kemasan per hari. Kemudian permintaan terkecilnya itu 1.000 kemasan per hari. Kemudian persediaan di gudang itu paling banyak 600 dan paling sedikit 100. Nah, dari situ kemudian dibuatlah sebuah sistem fazi dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa menentukan kira-kira harus memproduksi berapa pada suatu saat berdasarkan permintaan dan persediaan pada saat itu. Jadi dengan segala keterbatasan, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000, serta demi efisiensi mesin, SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi minimal 2.000. Kemudian rule fazinya, rule produksinya, ya, rule produksinya menggunakan logika seperti ini, logika fazi. Jadi if permintaan turun and persediaan banyak, jadi ini logika umumnya di lapangan gitu ya. Jadi kalau ketika kita merancang rule-nya, kita juga harus riset di lapangan. Bagaimana rule perhitungan variabel output-nya. Jadi ini rule untuk menghitung produksinya itu dari rule seperti ini. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Kemudian rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi hanya sampai permintaan saja. Ya, karena permintaannya sedang turun dan persediaannya sedikit. Nah, kalau permintaan tur naik, sedangkan persediaannya banyak, maka produksi sama dengan permintaan. Ya, permintaannya bentar naik, tapi persediaannya masih banyak, ya udah produksinya sama dengan permintaan saja. Itu logika umum, logika produksinya begitu. Terus rule keempat, jika permintaan naik dan persediaannya sedikit, maka produksi harus ditingkatkan, yaitu 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Nah, rumus-rumus ya ini harus siapa yang menentukan? Nah, ini berdasarkan riset di lapangan. Jadi ini tidak ada rumus baku. Makanya Fazi sangat fleksibel. Jadi ini bisa kita custom sendiri. Ini konsepnya orde 1 semua ya. Tidak ada yang orde 0. Kalau orde 0 itu jika gini, if permintaan turun and persediaan sedikit, dan produksi barang sama dengan 2.000 misalnya. Nah, itu orde 0. Jadi mau berapapun nilai permintaan, di sini tetap 2.000. Pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 3.500, persediaan masih 300. Kita gunakan fungsi keanggotaan linear. Nah, ini untuk fungsi keanggotaan himpunannya kita pakai 2 untuk permintaan. Yang persediaan juga 2. Nah, tadi ini sesuai dengan kasusnya tadi antara 1.000 hingga 5.000. Jadi kita gunakan 2 kurva, 2 himpunan, yaitu himpunan turun dan naik. Yang himpunan turun derajatnya berarti dari sini, dari 1.000 sampai 5.000, yang naik juga gitu, dari 1.000 sampai 5.000. Kemudian untuk membership function-nya gimana? Berarti kita baca dari kurva ini,
maka membership function mu dari permintaan turun terhadap X itu kalau X-nya kurang dari 1000 berarti nilainya 1. Kalau 1000 sampai 5000 berarti 5000 kurangi X dibagi 4000. Ini ya, 5000 kurangi X dibagi 4000. 4000 dari ini, selisih antara 5000 dan 1000. Kemudian kalau X-nya lebih dari 5000 berarti dia nilainya 0. Kemudian kalau mu-nya yang kurva naik berarti kebalikannya ya. Jadi kalau yang naik berarti kalau X-nya kurang dari 1000 maka nilainya 0. Kalau 1000 sampai 5000 maka X dikurangi 1000 dibagi 4000. Kalau X-nya lebih dari 5000 nilainya 1. Ya, ini sesuai dengan kita membaca dari kurvanya. Nah, sekarang kita lihat X-nya. Inputnya X-nya 3500. Di sini ya, X-nya 3500. Berarti permintaan turun 3500 sama dengan 5000 dikurangi 3500 bagi 4000. 0,375. Ya, di sini tingginya 0,375. Sedangkan yang naik 3500 kurangi 1000 bagi 4000, 0,625. Seandainya X-nya 6000 ya, misalkan X-nya 6000, maka untuk turun dia ada di sini, jadi langsung dikasih 0. Terus untuk yang naik ada di sini, berarti langsung dikasih 1. Jadi nggak perlu ngitung ginian lagi. Ini untuk yang persediaan ada 2 himpunan, sedikit dan banyak. Jadi ada 2 himpunan dengan batas 100 sampai 600. Untuk yang sedikit, yang banyak juga gitu, 100 sampai 600. Kemudian membership function-nya kalau Y-nya kurang dari 100 kita kasih 1 yang ini ya. Kemudian kalau 100 sampai 600 berarti yang linear turun ini. Kalau X-nya lebih dari 600, 0. Berarti yang di sini. Kemudian kalau untuk yang persediaan banyak, X-nya kurang dari 100, nilainya 0. Berarti di sini. Kemudian 100 sampai 600, berarti yang Y-100 dibagi 500. Kalau Y-nya lebih dari 600, nilainya 1 di sini. Nah, sekarang Y-nya 300. 300 di sini, berarti masuk pada range yang kedua. Di sini ya. Jadi pakai rumus 600 dikurangi 300 dibagi 500. Hasilnya 0,6. Sedangkan yang persediaan banyak, berarti 300 dikurangi 100. Ikut yang ini, hasilnya 0,4. Selanjutnya dari situ kita terapkan rule-nya. Jadi kita pertama gunakan rule 1 dulu. Kita hitung alfa predikatnya. Jadi alfa predikat 1 itu berarti kita operasikan antara turun dan banyak. Sesuai dengan rule-nya yang ini ya. Jadi yang ini rule 1 kan permintaan turun, N persediaan banyak. Jadi ini pakai operator N. Jadi nanti diambil yang terkecil. Nah, ini ya. Jadi permintaan turun sama persediaan banyak. Berarti nilai min di antara permintaan turun dan persediaan banyak. 0,375 sama 0,4. Diambil yang terkecil 0,375. Kemudian bagian D-nya tadi adalah permintaan kurangi persediaan. Jadi Z1-nya dihitung dari permintaan berapa, persediaan berapa, dikurangi. Hasilnya 3.200. Kemudian yang rule 2 tadi, permintaan turun dan persediaan sedikit. Jadi operatornya masih N. Maka kita ambil yang terkecil antara turun dan sedikit. Masih 0,375. Z2-nya adalah permintaan tadi ya. Berarti langsung aja dimasukkan Z2 sama dengan 3.500. Kemudian yang rule 3 itu tadi mengoperasikan antara naik dan banyak dengan operator N. Berarti 0,625 sama 0,4. Karena N berarti diambil yang terkecil. Hasilnya 0,4. Kemudian untuk Z3-nya tadi kan permintaan, berarti kita masukkan langsung 3.500. Yang rule 4 tadi mengoperasikan naik dan sedikit.
pakai N, berarti kita ambil yang terkecil, 0,625 sama 0,6. Jadi alfa predikat 4, 0,6. Kemudian kita hitung bagian Z4-nya tadi, 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Nah, ini kita hitung, masukkan permintaan dan persediaan. Hasilnya 4075. Jadi ini kita dapatkan Z1, 2, 3, 4 dan alfa 1, 2, 3, 4. Sekarang kita gabungkan semua. Jadi kita hitung dari rata-rata semua Z berbobot. Berarti caranya dari alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 kali Z3 alfa predikat 4 kali Z4 dibagi jumlah semua alfa. Jadi ini yang atas dikalikan dulu, jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah semua alfa predikat. Hasilnya 3632,86. Dibulatkan jadi 3633 kemasan. Artinya dari inputnya permintaan 3.500 dan persediaan 300, maka kita dapatkan jumlah makanan yang harus diproduksi adalah 3.633 kemasan. Pada fase fase Sugeno. Ya, saya rasa cukup ya penjelasannya untuk fase Sugeno. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.